Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Jibra Bukti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai atau tugas 2 merangkum dari mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning yang diampu oleh Bapak Agung. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sering diajukan pada sistem informasi marketing dan juga sales order. Yaitu pertanyaan sering diajukan yang pertama adalah produk apa saja yang harus kita produksi, lalu ada berapa banyak masing-masing produk yang akan diproduksi, lalu ada bagaimana cara terbaik kita untuk dapat mempromosikan atau mengiklankan produk kita juga ke konsumen, lalu ada bagaimana kita dapat mendistribusikan produk dengan kebutuhan customer yang maksimum, dan juga berapa harga jual dari produk kita itu sendiri. Lalu setelah itu contoh kasusnya ada kita melakukan studi kasus Fitter Snacker, yang dimana contohnya adalah dua buah perusahaan sedang memproduksi 2 snack bars. Yang pertama itu ada Energy A, yaitu Advanced Energy, lalu ada Energy B, yaitu Bodybuilding Protein. Ini adalah 2 produk dari 2 perusahaan tersebut. Lalu setiap perusahaan memiliki 2 divisi penjualan. Yang pertama adalah divisi wholesale, di mana divisi wholesale itu menjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjualan ke toko-toko besar maupun toko kecil, outdoor vending machine ataupun toko lesehan. Sedangkan divisi direknya yaitu mereka menjual kepada toko pengecer besar, toko stasiun olahraga, dan juga toko besar lainnya. Lalu mengenai penjualan, direct sales ini menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang dimana lebih efisien untuk diproses. Sedangkan wholesale harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar, jika tidak customernya harus ditangani oleh divisi direct sale. Ya, saat pembayarannya adalah 2-10 dan maksimumnya adalah 30. Lalu customer akan menerima 2% diskon jika membayar invoice di dalam 10 hari. Jatuh temponya adalah 30 hari. Lalu kita lanjut ke sales quotation dan sales order. Sales quotation adalah sebuah penawaran harga kepada customer, sedangkan sales order yaitu pesanan penjualan dari customer. Hal yang perlu diperhatikan pada sales quotation dan order adalah yang pertama adalah pemberian diskonnya, lalu yang kedua ada order tidak langsung dilakukan setelah quotation diberikan. Yang ketiga ada pernyataan terkait dengan tanggal pengiriman pada saat customer atau melakukan order. Lalu yang keempat ada posisi credit limit customer. Lalu kita lanjut ke order filing atau mengisi order, dimana packing list dan shipping labels dicetak pada departemen sales dan juga diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan picking, packing, and delivery. Lalu hal yang perlu diperhatikan agar melakukannya saat dilakukan order filing ini, yaitu yang pertama adalah customer mengirimkan partial shipment terhadap apa yang tersedia dan sisanya sebagai back order. Lalu yang kedua adalah customer hanya membeli apa yang tersedia, sisanya dibatalkan dan dibuka lagi dengan order yang baru. Lalu yang ketiga, customer bersedia menunggu sampai seluruh order terpenuhi untuk menghemat biaya pengirimannya. Lanjut kita ke sales dan distribusi pada ERP.
Sistem ERP dapat meningkatkan proses terkait dengan sales order proses karena menggunakan database yang terpusat sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan entry dan juga meningkatkan akurasi informasi secara real time bagi semua user. Sistem ERP ini juga dapat melakukan track terhadap seluruh transaksi seperti invoice, packing list, IREMA number, dan juga pembayaran. Lalu kita lanjut ke pre-sale activity-nya dari ERP ini. Pre-sale activity ini adalah langkah pertama pada SAP ERP sales dan juga distribution proses, yang mana pre-sale activities ini adalah customer juga bisa mendapatkan penawaran harga melalui inquiry ataupun quotation. Beda inquiry dengan quotation, yaitu quotation sifatnya tertulis dan mengikat untuk suatu jangka waktu tertentu, sedangkan inquiry sekedar menawarkan harga dan juga tidak ada ikatan. Lalu aktivitas dari pre-sale ini juga meliputi kegiatan marketing di mana mereka menghubungi customer melalui telepon, kunjungan, dan juga surat menyurat. Sekarang customer itu juga melakukan telepon, menyurat seperti mengirim surat dari pos ke customer tersebut. Lanjut ke sales order processing, di mana rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat sales order. Pada sales order processing dicatat item yang dipesan dan juga dijual, harga jualnya, dan juga kuantitasnya atau jumlahnya. Diskon dapat didefinisikan menurut jumlah kuantitasnya, produk, dan juga customernya. Jika tidak sesuai maka tidak bisa diberikan diskon. Saat order processing dilakukan pemeriksaan tabel AR untuk konfirmasi sedikit kredit customer. Nilai order dijumlahkan dengan saldo kredit dan dibandingkan dengan kredit limit customer. Jika kredit tidak mencukupi, sistem akan menolak orderan tersebut. Lalu kita lanjut ke inventory sourcing. Ketika catatan order, sistem memeriksa catatan persediaan dan catatan perencanaan produksi, apakah material tersedia dan dapat dikirim pada tanggal yang diinginkan konsumen. Available to promise atau ATP, termasuk juga waktu pengiriman, perlu diperhatikan akhir minggu dan liburan. Sistem dapat juga merekomendasikan penambahan berencana produksi jika terjadi kekurangan. Order dicatat sebagai terbuka, produk di booking sehingga tidak dapat dijual untuk pemenuhan order lainnya. Lalu kita lanjutkan ke pengiriman, di mana pengiriman ini berarti melepas dokumen kepada warehouse untuk melakukan picking, packing, shipping, atau delivery order untuk mengirim barang kepada konsumen. Proses pengiriman dibuat sehingga aktivitas warehouse dapat efisien, seperti kombinasi dari order yang sama untuk di picking, lalu mengelompokkan ordernya berdasarkan metode dan juga tujuannya. Dokumen picking, packing, and shipping akan ditransfer ke modul materials management sehingga aktivitas picking, packing, dan shipping dapat dilakukan. Lalu setelah delivery ini kita akan ada billing, di mana sistem ini membuat invoice berdasarkan data sales order ke dalam dokumen invoice. Lalu accounting mencatat dan juga mengirimkan kepada customer. Lalu catatan accounting diperbaharui pada detik ini untuk mencatat penjualan debit, AR, dan juga kredit sales. Selanjutnya, catatan akun tersebut diupdate secara otomatis langsung oleh komputer tersebut. Lalu kita ada payment, yaitu pembayaran, di mana ketika customer melakukan pembayaran dicatat pada sistem ERP, mau itu digunakan melalui debit cash ataupun kartu kredit AR. Sekian untuk temuan 10. Lanjut ke 11, yaitu proses produksi dan juga SCM atau SCM proses produksi dan juga SCM, di mana penjadwalan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirim produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien.
Ada 3 pendekatan dalam produksi. Yang pertama adalah make to stock atau MTS, di mana item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Kebanyakan produk konsumen seperti sabun atau snack dibuat dengan cara seperti ini. Lalu yang kedua ada make to order atau MTO, di mana item diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dan juga konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan atau item yang dibuat dan dikonfigurasikan berdasarkan spesifikasi customer, seperti pencetakan pesawat udara dan juga peralatan besar industri. Lalu yang selanjutnya ada assemble to order atau ATO, di mana item diproduksi menggunakan kombinasi dari proses MTO dan MTS, di mana produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO seperti komputer rakitan. RCCP Rocket Capacity Planning adalah menguji MPS. RCCP ditampilkan pada suatu load profile untuk sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin dan peralatan, kapasitas gudang dan juga kapasitas pemasok dan part dari sumber daya dan juga sumber daya keuangan. Lalu ada CRP, yaitu Capacity Requirement Planning, di mana penentuan kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan hasil MRP. Modifikasi dilakukan dengan lembut perusahaan loading maupun subkontrak. Jika kapasitas yang dapat digunakan tidak mencukupi, meskipun telah melakukan modifikasi, perubahan terhadap MPS sangat perlu dilakukan. Lalu permasalahan pada SCM ini adalah permasalahan komunikasi, di mana sharing informasi antara bagian M atau S dengan produksi, di mana meeting MPRES sering mengabaikan bagian produksi, terutama terkait dengan rencana promosi yang dapat menyebabkan lonjakan permintaan. Lonjakan permintaan menyebabkan persediaan habis, bagian produksi terlalu melakukan lembur untuk mesti kembali, dan juga menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Peningkatan produksi dapat menyebabkan kekurangan bahan baku, pembungkus, kotak, sehingga lonjakan yang tidak berencana menimbulkan frustasi pada bagian produksi dan juga meningkatkan biaya serta risikonya. Lalu kita setelah ada masalah komunikasi, kita ada masalah ketersediaan, di mana data persediaan tidak tercatat secara up to date, di mana tidak ada informasi persediaan yang telah terjual tetapi belum dikirim. Permasalahan timbul ketika ada 2 order dalam jumlah besar tiba-tiba pada saat yang sama, sehingga menyebabkan persediaan jenis tertentu habis ketika, sehingga perlu segera diproduksi dan juga harus melakukan pengisian kembali atau menyediakan kembali produksi tersebut, meskipun membutuhkan waktu change over 30 menit lebih. Lalu kita ada masalah selanjutnya, itu masalah akuntansi dan pembelian. Kebanyakan industri menggunakan standar cost, tetapi metode ini perlu disesuaikan kembali pada setiap periodenya. Biaya bahan baku dipengaruhi oleh angka pemilihan yang dapat saja berfluktuasi. Manajer produksi tidak dapat memberikan proteksi kebutuhan bahan baku yang sebenarnya, sehingga menghindari pembelian berusaha menumpuk persediaan sebanyak mungkin untuk menghindari kekurangan bahan baku, terutama bahan yang lead time-nya lama. Ongkos tenaga kerja berfluktuasi karena adanya kebijakan lembur. Lalu kita akan membahas mengenai ERP dan MRP. ERP adalah Enterprise Resource Planning dan berakar dari Material Requirement Planning yang masih merupakan satu bagian besar dari sistem ERP. SCM atau kita lebih singkatnya kita sebut dengan Supply Chain Management, melihat kepada keseluruhan sistem supply dari bahan baku sampai kepada barang jadi pada rak pengecer. 3 prinsip penting pada ERP dan MRP. Yang pertama adalah menggunakan sales forecast dengan berdasarkan tingkat persediaan yang ada, membuat perencanaan agregat dan untuk semua produk. Perencanaan agregat menyederhanakan proses perencanaan untuk interval waktu bulanan maupun 4 bulanan. Lalu yang kedua ada memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk ke dalam interval waktu yang lebih kecil. Lalu yang ketiga ada menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Sales forecasting kegiatannya adalah untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Sales and operation planning itu kegiatan melakukan untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Perusahaan produksi memperhatikan faktor seasonal, peak period, dan juga subkontraknya. Lalu kita ada demand management, yaitu perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil
seperti mingguan, harian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual. Lalu ada productional planning. Setelah permasalahan itu ada kita productional planning, di mana MRP-nya menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan bakunya. Proses ini menjawab material apa yang harus dipesan sehingga kita dapat memenuhi tingkat produksi tertentu dan juga kapan kita harus memesan material ini. Lalu ada purchasing, di mana informasi kuantitas dan waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim ke pasar yang sesuai. Lalu ada detail scheduling, di mana menggunakan perencanaan produksi pada tahapan demand management untuk detail dari jadwal produksi. Lalu ada production, di mana menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian, menjawab apa yang akan kita produksi dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Lalu kita ada forecasting pada SAP atau R3, di mana karena sistem SAP R3 ini itu adalah terintegrasi dengan data secara historical adalah tersedia untuk forecasting. Di dalam forecasting koreksi terhadap data histori adalah sah jika yang pertama adalah produksi tidak dapat memenuhi demand sehingga data histori tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kedua adalah kondisi tidak biasanya seperti cuaca mempengaruhi demand. Yang ketiga ada efek dari promosi penjualan perlu dikeluarkan dari data pada SAP R3. Sejumlah banyak forecasting juga harus tersedia. Lalu kita ada demand management, membahas demand management adalah hasil dari S dan OP adalah production plan. Demand management menghubungkan SONP dengan detail scheduling dan MRP melalui master production scheduling. MPS merupakan input kepada detail scheduling proses. MPS juga merupakan input kepada material planning. Pada Vital Snackers, proses demand manajemen ini memecah rencana SOP bulan menjadi mingguan dan harian. Proses demand manajemen ini pada SAP R3 menggunakan kalender pabrik untuk menentukan jumlah hari kerja pada minggu dan bulan tertentu. Lalu kita lanjut perbedaan dari SOP dan master schedule. Kalau untuk tujuan sales dan OP yaitu pasokan berdasarkan produk family, sedangkan master schedule adalah antisipasi jadwal produksi. Lalu kalau sales dan OP ini item perencanaan barang ini adalah produk family, sedangkan master schedule adalah produk akhir. Lalu yang ketiga ada planning horizon, di mana lead time terpanjang dari sumber daya pabrik dan juga peralatan adalah sales dan OP, sedangkan master schedule adalah kumulatif lead time terpanjang dari produk akhir. Constraints-nya sales dan OP adalah kapasitas sumber daya, sedangkan master schedule adalah work center kritikal. Periode waktu dari sales dan OP adalah bulanan, sedangkan master schedule adalah mingguan atau harian. Planning fokus perencanaannya adalah sales dan OP adalah produk volume, sedangkan master schedule adalah produk mix. Dan yang terakhir adalah proses outputnya, yaitu sales dan OP ini production plan, sedangkan master schedule ini adalah master production schedule. Itu tadi adalah perbedaan dari sales dan OP dan juga master schedule dari masing-masing pandangannya. Proses MRP adalah bentuk untuk melakukan proses MRP, kita membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkonversi kuantitas MPS dari batch peti menjadi 500 LB. Lalu kalikan jumlah batch dengan MB batch dari BOM untuk menunjukkan gross requirement. Lalu kurangkan kuantitas solder bahan baku dan purchase order dari GR untuk menentukan net requirement. Rencanakan purchase order dalam kelipatan 44.000 LB lot size, perhatikan lead time 2 minggu, dan juga untuk memenuhi NR pada langkah ketiga. Schedule recap adalah PO yang telah disampaikan kepada supplier dan terjadwal untuk tiba pada tanggal tertentu. Proses MRP ini menghitung dan order, yang mana order yang harus dilakukan ke supplier untuk mencepat kekurangan bahan. Yang 7, plan order muncul di dua tempat pada catatan MRP. Yang pertama adalah plan order release, itu menunjukkan kapan order harus dikirim ke supplier. Lalu yang kedua ada plan order receipt, di mana menunjukkan kapan supplier harus menyampaikan order. Plan order adalah rekomendasi dari proses kalkulasi MRP terhadap material yang harus dipesan atau diproduksi untuk memenuhi MPS. Plan order harus dikonversi menjadi proses requisition, yaitu sebelum departemen pembelian memulai proses pembuatan purchase order.
Plan order dapat dikonversi menjadi PO manual. Pada sistem mesin PR3, sekelompok dari plan order dapat dikonversi menjadi PO. Sebagai contoh, semua plan order kita pada minggu ini dapat dikonversi menjadi PR. Lalu kita lanjut ke detail scheduling, di mana detail scheduling ini adalah proses yang rumit. Detail schedule untuk semua order dihitung berdasarkan routing file, load size, dan juga work center file. Detail scheduling digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu yang melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan juga produknya. Scheduling sering terkait dengan balance antara long production run, di mana mengurangi kehilangan kapasitas akibat startup peralatan dan juga mesin. Lalu ada short production run, di mana menghasilkan tingkat penyediaan yang rendah. ERP dan supply chain. Sistem ERP dapat memfasilitasi efisiensi supply chain, yaitu rencana produksi dapat dibagikan sepanjang rantai supply secara real time. Lalu ada integrasi akuntansi yang memperbolehkan manajer untuk mengevaluasi pengaruh dari perencanaan terhadap total biaya rantai supply. Lalu mengukur kinerja rantai untuk mengukur kinerja rantai supply, diantaranya adalah yang pertama ada case to case cycle time, lalu ada total SCM cost, lalu ada initial file rate, lalu ada on time performance, dan juga di dalam traditional supply chains informasi dikirim melalui rantai supply chain secara reaktif. Informasi atau perubahan kepada consumer demand mungkin tidak mencapai supplier dalam hari atau minggu. Informasi difilter berdasarkan proses purchase order. Lalu kesimpulan dari berbagai pembahasan di atas yaitu suatu sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi dari proses produksi dan juga pembelian, dimulai dari marketing dan juga berbagi data forecast. Perencanaan produksi dibuat berdasarkan forecast dan juga dibagi dengan purchasing sehingga bahan mentah dapat diorder dengan baik. Perencanaan produksi dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem ERP, tetapi suatu sistem ERP yang mengandung MRP memperbolehkan produksi berhubungan dengan purchasing dan juga accounting. Berbagi data meningkatkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Lalu perusahaan membangun sistem ERP mereka pada filosofi sistem terintegrasi untuk memperhatikan SCM. Di dalam melakukan ini, perusahaan melihat pada dirinya sebagai suatu bagian dari proses besar yang terdiri dari customer dan juga supplier. Dengan menggunakan promosi yang lebih efisien sepanjang rantai, menghemat biaya dapat diperoleh secara signifikan. Lalu kita akan membahas aktivitas akuntansi umumnya dapat dilakukan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajerial, yang ketiga akuntansi pajak. Kita akan mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan bagi investor maupun pihak luar. Laporan ini dibuat secara laporan sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya meliputi neraca dan juga laporan laba rugi. Neraca adalah ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, piutang dagang, persediaan bahan baku dan juga panjadi, harga tetap, hutang dagang, bank, kreditor, serta modal yang didalam oleh investor. Sedangkan laporan rugi dan laba menunjukkan pendapatan dan biaya yang laba atau rugi atau yang suatu pada satu periode waktu tertentu. Kemampuan menghasilkan laba adalah penting bagi kreditor dan investor, di mana juga merupakan informasi penting bagi manajer yang bertugas pada operasi sehari-hari. Secara umum, manajer melihat laba sebagai indikator keberhasilan dan rugi merupakan masalah yang harus diselesaikan. Lalu ada tutup buku, di mana untuk pembuatan laporan keuangan perusahaan melakukan tutup buku, di mana saldo dari perkiraan per hari atau nominal ditransfer ke perkiraan laba ditahan. Perkiraan yang ditutup akan memiliki saldo 0 dan akumulasi pendapatan dan biaya dimulai lagi untuk periode berikutnya. Agar tutup buku lain jadi dilakukan, karyawan perlu melakukan pemeriksaan perkiraan untuk memastikan data akurat dan juga tepat waktu. Jika tidak, berbagai penyesuaian hasil dibuat sehingga memakan waktu yang cukup lama dan dapat mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Pada tutup buku ini kita
ada manajer accounting, yaitu berkaitan dengan penentuan cost. Lalu ada kebutuhan terkait dengan laporan akuntansi manajerial dapat berbeda antar perusahaan. Lalu akuntansi manajerial menghasilkan informasi yang mana digunakan oleh manajer untuk mengendalikan aktivitas perusahaan sehari-hari dan membuat perencanaan jangka panjang untuk operasi, pemasaran, kebutuhan personalia dan juga pembayaran hutang. Salah satu manfaat dari sistem informasi terintegrasi adalah penyederhanaan proses dari tutup buku ini dan penyiapan laporan keuangannya. Lalu terakhir kita akan membahas mengenai human resource planning, di mana untuk memilih human resource planning ini yang pertama adalah memilih dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi dan juga interview. Lalu mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Lalu memastikan memiliki pendidikan yang sesuai dan sertifikat untuk mengerjakan tugas mereka. Menangani masalah terdekat dengan perilaku karyawan. Memastikan juga karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Lalu mereview kinerja karyawan dan menentukan kenaikan gaji dan bonus. Lalu ada mengatur gaji dan juga kesejahteraan untuk tetap karyawan dan memastikan benefit yang sesuai dibayar kepada karyawan baru dan juga karyawan yang ada. Mendukung rencana manajemen untuk perubahan dalam organisasi seperti ekspansi, pensiun, reorganisasi sehingga karyawan yang kompeten tersedia untuk mendukung proses bisnis. Prosesnya pada rekrutmen ini yaitu departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR atau human resource dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi posisi jabatan, klasifikasi yang diperlukan, sifat jabatan, kapan dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, bagian HR mengajukan pada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Lalu informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Jika tidak ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Lalu surat lamaran juga harus dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Setelah itu berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial. Calon pendapat juga direview dari file lamaran 1 tahun terakhir. Data terkait kandidat fotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Lalu kita lanjut ke interview dan penerimaannya, di mana dari pelamar potensial dipilih 3 calon. Human Resource melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview dan juga membuat file untuk masing-masing kandidat. Lalu jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Bagian HR melakukan interview termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar dan juga pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Lalu supervisor di departemen pemohon melakukan interview dan juga karyawan lainnya juga diberi kesempatan untuk berbicara dengan calon. Untuk jabatan yang lebih tinggi dapat interview pimpinan manajer maupun pimpinan cabang perusahaan. Dari hasil interview, bagian human resource mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai. Pada saat tertentu diperlukan lagi interview yang kedua. Jika ada calon yang dapat diterima, bagian lain menyampaikan secara lisan. Lalu jika calon menerima suatu surat panggilan pemeriksaan kesehatan, jika semuanya sesuai maka surat penerimaan dikirim termasuk tanggal masuk kerja. Lalu bagian HR menganjurkan employee orientation. Jika tidak ada calon yang sesuai maka proses rekrutmen dimulai kembali dari awal. Penilaian karyawan. Setelah menerima karyawan baru, kita akan melakukan penilaian karyawan, di mana setelah karyawan diterima, bagian human resource tetap berkomunikasi dengan departemen terkait untuk memastikan karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik. Cara berkala dilakukan penilaian karyawan untuk karyawan maupun karyawan baru. Penilaian ditandatangani atasan dan bawahan. Jika ada kesesuaian maka perlu dicantumkan. Turnover, di mana setelah penilaian itu kita turnover, di mana biaya turnover ini dapat terdiri dari biaya rekrutmen, biaya orientasi dan juga training, biaya kinerja tahun awal karena karyawan masih proses belajar menguruskan diri oleh perusahaan. Untuk posisi tertentu, karyawan yang berhenti menyebabkan perusahaan kehilangan pengetahuan maupun supplier relationship maupun customer relationship. Turnover dapat dikaitkan dengan kompensasi dan juga kepuasan kinerja. Secara berkala, HR melakukan training, melakukan employee certification survey, menggunakan data dan juga employee success survey. Lalu kita setelah itu ada time management, di mana waktu kerja diperlukan untuk perhitungan upah karyawan yang dibayar per jam maupun untuk perhitungan lembur. Data terkait dengan waktu kerja tugas juga dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja karyawan kepada objek biaya. Pencatatan waktu kerja juga untuk cuti, izin sakit dan perjalanan dinas. Lalu kita lanjut ke payroll processing, di mana
ini adalah gaji. Itu proses penggajian adalah penting untuk memastikan upah dibayar dengan benar dan tepat waktu. Lalu elemen penting adalah proses payroll, adalah perhitungan upah, kesejahteraan, potongan, jam sostek, ini perpajakan. Setelah kita memiliki semuanya, deskripsi semua itu, lalu kita ada training dan development, yaitu melatih dan meningkatkan kemampuan dari karyawan, di mana training pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kontribusi karyawan kepada organisasi. Humanisat menyatakan hanya dilakukan training dengan baik agar training menjadi efektif. Lalu training dan development adalah penting untuk pencalonan pensiun, pencalonan karir, dan juga development manajemen. Lalu development program juga meliputi rotasi kerja. Demikian pembahasan saya mengenai tugas 2 ERP, Enterprise Planning, yang dimana kita harus merangkum dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan 15. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.